Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, video kali ini saya akan menceritakan tentang aku dan potensiku. Sebelumnya, perkenalkan, saya Erina Marlia Dewi. Saya adalah calon administrator database kependudukan di Dinas Dukcapil Kota Pangkal Pinang. Nah, kira-kira kalian ada yang tahu nggak sih tugas dan fungsi dari ADB itu sendiri? Untuk tugas dan fungsi ADB itu sudah ada di dalam Permenpan RB nomor 35 tahun 2017 tentang jabatan fungsional administrator database kependudukan. Jadi, pada intinya, tugas pokok dan fungsi ADB itu sendiri adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi SIAK, sistem informasi administrasi kependudukan, dan data warehouse. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus dikerjakan oleh ADB. 1. Melakukan instalasi, konfigurasi, pemantauan, dan pemeliharaan aplikasi SIAK. 2. Melakukan instalasi, konfigurasi, pemantauan, dan pemeliharaan aplikasi perekaman dan pencetakan KTPL. 3. Melakukan instalasi, konfigurasi, pemantauan, dan pemeliharaan aplikasi jaringan komunikasi data. Lalu, poin keempat, melakukan sinkronisasi data pelayanan dengan data hasil konsolidasi dan pembersihan oleh pusat, serta berkoordinasi dengan pusat dan atau kabupaten kota lain yang berkaitan dengan konsolidasi data. 5. Melakukan pembersihan data pelayanan dari data ganda dan anomali, melakukan penanganan permasalahan dan pembetulan data. 6. Menyiapkan dan menyajikan data sesuai kebutuhan yang diperintahkan oleh pimpinan. Nah, jadi kira-kira apa saja ya potensi atau kelebihan yang saya punya? Saya sendiri memang memiliki background pendidikan di bidang IT, atau lebih tepatnya, saya pernah berkuliah D3 hingga S1 di jurusan Sistem Informasi. Karena saya berkecimpung di dunia teknologi, sehingga saya memiliki kemampuan untuk terus belajar hal baru dan berkembang. Selain itu, saya mampu beradaptasi dengan sangat baik, sehingga saya tidak takut untuk ditempatkan di mana saja. Apapun tugas dan pekerjaan yang diberikan kepada saya akan mengerjakannya dengan tulus, optimis, dan rasa tanggung jawab yang kuat. Saya juga merupakan pribadi yang ekstrovert, sehingga saya mampu dan senang berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain secara baik. Dan yang terpenting untuk bidang saya adalah problem solver. Ketika ada suatu permasalahan terkait pekerjaan, saya akan berusaha menyelesaikan hingga tidak menjadi berkelanjutan. Nah, kira-kira itulah potensi atau kelebihan yang saya miliki. Lalu, apa yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan Smart ASN? Tapi apa sih Smart ASN? Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan Smart ASN adalah dengan mempelajari, memahami, mengetahui, serta menggunakan hardware dan software, serta sistem informasi digital yang ada di instansi saya. Lalu, saya juga harus tetap up to date dan menambah wawasan saya secara global melalui media-media digital yang saat ini sudah sangat mudah untuk kita akses. Dan selain itu, saya juga harus bisa membangun koneksi dan relasi di mana saja dan kapan saja. Nah, yang terakhir, saya harus bisa mengerjakan tugas dan pekerjaan saya secara profesional dan kolaboratif bersama rekan-rekan saya yang ada di instansi. Baiklah teman-teman semua, jadi begitulah tentang aku dan potensiku. Salam ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.